Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menyapa di rangkaian YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang tayang di YouTube dari RS IMC. Apa kabarnya untuk Anda semuanya Sobat IMC? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini tentunya kita juga punya tema yang spesial, topik yang sangat spesial yang akan kita bahas tentang ada nggak sih sebenarnya operasi yang tidak sakit. Nah, secara lengkapnya nanti seperti apa nanti dulu. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa yang belum sempat menyaksikan episode-episode sebelumnya, silahkan disaksikan di YouTube-nya RSIMC karena kita banyak sekali sudah membahas tentang reproduksi perempuan. Dan pembahasannya tentunya seperti biasa, saya telah kehadiran Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Pi. Kembali berjumpa kita. Apa kabarnya hari ini? Baik banget. Oke, nah aku excited banget nih ngomongin soal yang tanpa sakit-sakit karena dari kemarin kan kita ngomonginnya tentang tumor kandungan dan lain sebagainya. Nah, ngomongin yang nggak sakit-sakit ini nih ya, kita berbicara tentang apa sih dok sebenarnya? Iya. Jadi semua orang sebetulnya takut operasi. Ya, ibu-ibu tuh pasien saya kalau udah ngomong operasi, aduh saya takut dok. Diri Ya. saja takut. Nah, sekarang ada operasi yang cocok untuk yang takut operasi, namanya laparoskopi. Oh, Ya. oke. Jadi laparoskopi ini operasi minimal invasif. Yang namanya minimal invasif, invasifnya minim. Iya. Ya, jadi kita cuma membuat lubang kecil aja, setengah sampai 1 cm di perut. Oke. Ya, untuk masuknya alat-alat yang seperti tongkat panjang dan melakukan operasi di situ. Jadi bukan seperti operasi yang jadul. Kalau operasi jadul kan udah dibelek tuh kayak sesar yang bisa 10 sampai 15 cm. Kemudian buka lebar, ditarik pakai hak, tangan Iya. dokternya masuk ngacak. Itu biasanya pos operasinya juga perlengketan hebat dan nyeri. Ya. Tapi kalau minimal invasif dengan lubang yang kecil tadi, alat-alat aja yang masuk. Nggak tangan dokter ngobrol-ngobrol di situ, enggak. Ya, alat yang kecil-kecil, very delicate procedure, and sangat cermat. Karena dengan resolusi yang sangat baik dari kamera maupun monitor yang dokter lihat saat operasi. Jadi kalau saya operasi kayak main PlayStation, begini aja nih, lihatnya ke monitor. Iya. Oke, jadi seperti itu ya dok. Wah ini kayaknya ngelihatnya sih seru, tapi ini hal yang gak biasa loh ya dok. Mungkin ke sebagian orang terbiasa dengan operasi itu ya ibarat kata kasarnya tuh dibelek, Iya. benar ya. Iya. Jadi lukanya besar, penyembuhannya lama, rasanya sakit, Iya. gitu ya. Nah kalau yang laparoskopi ini beneran gak ada Iya. rasa sakit atau ada nyeri-nyeri sedikit dok? Nyeri-nyeri sedikit ada. Jadi begini, semuanya itu tergantung dari level rasa nyeri pasien. Ya, ada kan orang yang dicubit dikit aja kayak digebukin. Ya, ada juga. Dan sebaliknya ada juga orang yang digebukin, tapi rasanya kok kayak nggak berasa apa-apa sih. Nah, itu tergantung dari situ juga lagi. Oke. Ya. Jadi kalau ngomong tentang rasa nyeri ini sebetulnya bagian dari proses penyembuhan luka, wound healing, yang pada masing-masing orang berbeda. Ya, kenapa sih saya kalau operasi di dokter lain kok nggak sakit atau sakit banget? Kalau operasi di dokter ini kok nggak sakit gitu ya? Karena itu tergantung juga dari teknik operasi. Itu nanti kita bicarakan tuh bagaimana atau apa yang menentukan tingkat kesembuhan atau tingkat rasa nyeri dari sebuah operasi. Itu pas semua pasien pasti penasaran, terutama yang akan menjalani operasi. Gimana caranya ya dok supaya luka saya sembuhnya lebih cepat? Gimana caranya ya dok supaya saya bisa balik kerja lebih cepat? Gitu. Oke. Nah, tapi ngomongin soal laparoskopi itu bisa dilakukan untuk penyakit apa aja sih dok atau hanya tertentu? Oke. Jadi khusus di bidang saya tentunya organ ginekologi, laparoskopi itu bisa dilakukan untuk kasus-kasus tumor kandungan. Ya seperti angkat miom atau angkat kista, ya itu bisa banget dilakukan. Ya, kemudian untuk kasus-kasus infertilitas tuh yang kita bicarakan pada dua topik sebelumnya, yang mengapa sulit hamil. Nah itu laparoskopi ini juga prosedur yang direkomendasikan sebetulnya untuk penanganan kasus infertilitas, ya yang tidak terjelaskan tadi. Nah kan kita pernah bahas tuh unexplained infertility, dicari tahu penyebabnya nggak ada, tapi kok nggak hamil-hamil juga. Nah biasanya faktor lain yang tidak diketahui itu adalah endometriosis stadium 1-2.
Ya, endometriosis stadium 1 2 itu berupa bercak-bercak aja di rongga panggul. Itu juga menyebabkan susah hamil. Tapi hanya bisa terlihat dengan laparoskopi. Setelah kamera laparoskopi masuk ke dalam perut tuh, lewat lubang kecil kita bisa lihat, oh ternyata ada endometriosis stadium 1 2. Karena endometriosis stadium 1 2 ini tidak bisa dilihat dari USG, tidak bisa dilihat dari MRI, sekalipun CT scan juga tidak bisa. Hanya bisa dengan laparoskopi tadi. Oke, Ya. itu juga sudah ada pembahasannya ya di YouTube Sudah. series kita ya. Betul. Selanjutnya apa lagi dok yang bisa dilakukan dengan laparoskopi? Seperti laparoskopi ovarian drilling misalnya untuk kasus PCO, ya itu juga bisa banget dilakukan tanpa rasa nyeri. Kemudian kasus-kasus seperti kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan, itu kalau dengan laparoskopi lebih cepat pulih dan lebih bisa cepat juga hamilnya yang berikut. Oke. Gitu. Kemudian untuk misalnya kasus-kasus udah cukup anak nih mau steril ya, atau tubektomi. Dulu kan tubektomi kita bikin lubang sekitar 4 cm tuh di perut, lumayan tuh ya, lumayan sakitnya. Kalau ini cuma lubang setengah senti satu senti satu, bisa langsung pulang hubungan udah nggak hamil lagi tuh. Kontrasepsi mantap namanya, sterilisasi kalau pakai laparoskopi lebih nyaman. Oh gitu, karena tadi balik lagi ya tanpa rasa nyeri gitu ya, Iya, atau tingkat betul. nyerinya atau tingkat sakitnya tuh masih bisa lah ya dimaklumi oleh seorang manusia ya. Satu lagi sebetulnya saudaranya laparoskopi itu namanya histeroskopi. Itu untuk kasus-kasus polip di dinding dalam rahim. Oke. Ya, itu prosedurnya juga sama, minimal invasif ya. Jadi kamera yang kecil banget masuk lewat lubang vagina, langsung masuk ke dinding dalam rahim, kita bisa angkat tuh polip-polipnya. Oh. Ya. Nah, kameranya itu kecil banget, bahkan tidak merusak selaput darah. Jadi bisa dilakukan untuk para nona yang masih virgin, yang belum pernah berhubungan. Oke. Ya, kita bisa angkat tuh mau polip, penebalan, atau ada septum misalnya di dinding dalam rahim, itu bisa dengan prosedur histeroskopi ini. Histeroskopi itu berarti mirip-mirip dengan Ya, kalau laparoskopi aksesnya dari perut, Iya, kalau bedanya? histeroskopi kameranya dari vagina. Kayak prosedur endoskopi sebetulnya. Tapi masuk ke dinding dalam rahim. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Dan keduanya berarti bisa dilakukan oleh dokter yang sama? Bisa oleh seorang ahli bedah laparoskopi karena tidak semua dokter bisa melakukan prosedur ini. Nah, menarik tuh dok, nggak semua dokter yang bisa melakukan proses atau prosedur Betul. ini. Itu kenapa dok? Karena dulu zaman saya juga pendidikan kedokteran di Indonesia tidak melengkapi dengan pengetahuan tentang atau keterampilan tentang laparoskopi ini. Jadi saya sendiri mengambil ilmunya di Jerman tuh sebagai pionirnya laparoskopi. Ya, Jauh ya, jadi ya tidak semua dokter memang bisa melakukan, hanya seorang dokter ahli bedah laparoskopi. Nah, gimana cara taunya? Bisa googling sih. Ketik aja nama dokternya di Google ya, bisa tahu dokternya seorang ahli bedah laparoskopi atau bukan. Kalau bukan ya berarti memang kalau ini tidak bisa melakukan laparoskopi. Jadi kalau mau tujuannya laparoskopi harus datang ke dokter ahli bedah laparoskopi. Karena kalau datang ke dokter yang nggak bisa laparoskopi, disuruhnya operasi yang jadul, yang black biasa. Untuk recovery-nya lama lagi, Iya, penuh dengan rasa betul. sakit, harus painkiller lagi, ya kan? Dan untuk menghasilkan sebuah operasi laparoskopi yang terbaik, rumah sakitnya sendiri juga harus melengkapi dengan alat-alat laparoskopi yang lengkap. Ya, karena prosedur minimal invasif, semuanya prosedur minimal invasif itu depending on alatnya. Tergantung alat, makin lengkap alat, makin banyak prosedur-prosedur sulit yang bisa dilakukan. Seperti di rumah sakit EMC Pulau Mas ini, kita sudah melakukan laparoskopi angkat rahim bahkan. Ya, itu laparoskopi yang tanpa rasa besar nyeri. ya? Iya, yang advance prosedurnya, lebih complicated. Ya, seperti yang kita ketahui, operasi angkat rahim itu kalau lewat black biasa tuh pastinya bisa di tempat tidur sebulan tuh. Ya, tapi dengan laparoskopi, operasi lubang kecil ya, besoknya udah bisa jalan-jalan, lusa atau minggu depannya sudah bisa beraktivitas atau kembali ke kantor lagi dengan seperti biasa. Wow. Gitu. Jadi lebih cepat. Iya, Ya. benar-benar. Karena itu rumah sakit harus lengkap tadi balik ke situ. Ya, jadi alat-alat laparoskopi itu banyak banget tuh, mulai dari gunting, pisau segala macam pokoknya. Dan semuanya masuk hanya lewat lubang kecil saja, setengah senti tadi, karena itu tidak sakit. Oke, jadi alat-alat pendukungnya kayak yang tadi dokter bilang gunting dan lain-lainnya juga beda ya dok ya? Iya, Dengan berbeda-beda di ujungnya, tapi bentuknya sama seperti tongkat yang kecil. Oh, oke. Seperti tongkat sulap tuh. Nah, kayak gitu. Cuma diameternya itu hanya setengah senti.
Oke, Iya. kayaknya saya pernah lihat dokter juga sempat posting kayaknya ya di Iya, di Instagram dokter Instagram ya. ya ada foto saya sedang melakukan laparoskopi. Ada juga sebenarnya video di YouTube channel, bisa dicek nanti yang judulnya bebas nyeri setelah laparoskopi angkat rahim. Ada. Itu juga dilihat tuh bagaimana cara prosedur kita melakukan laparoskopi. Oke, seperti itu ya dok. Nah, keuntungannya nih dari metode konvensional yang biasanya dengan laparoskopi untuk pasien deh dok, Iya. itu apa? Jadi keuntungan untuk pasien banyak tuh, lebih nggak sakit, sembuh lebih cepat. Pasti. Ya, masa rawatnya juga lebih cepat. Ya, dirawat nggak lama-lama di rumah sakit, lusa udah bisa pulang dari operasi dan bisa balik kantor lagi. Ya, kalau ibu-ibu sibuk, wanita karir yang sibuk bisa cepat balik aktivitas normal. Karena rasa nyeri yang sangat minim atau hampir tidak ada. Banyak juga pasien saya yang bilang, loh dok kok saya nggak berasa kayak dioperasi. Bener nggak sih saya dioperasi? Karena hampir tidak berasa. Ya. Nah, kalau untuk dokternya sendiri, keuntungan laparoskopi ini kita bisa lihat dengan lebih jelas. Ya. Karena kamera laparoskopi itu bisa dibawa sampai ke kolong rahim tuh, yang tidak terlihat saat operasi biasa black perut. Ya, dokter hanya melihat kalau black perut nih, operasi black perut, dokter hanya melihat permukaan depan rahim. Tapi kolongnya rahim ya nggak kelihatan, pakai feeling tuh meraba-raba. Ya, tapi kalau laparoskopi kameranya itu dengan resolusi tinggi bisa dibawa kemana-mana, tidak ada yang terlewat. Bahkan bintik kecil sekalipun seperti bercak endometriosis stadium 1-2 tadi itu bisa dilihat dengan jelas dengan kamera laparoskopi tadi. Oke, dan tapi gimana sih dok, dokter sebagai dokter ya menentukan operasi mana yang harus dilakukan? Oke, Kalau baiklah. dokter Nah, sendiri, itu penting. Nah, Ya. gimana tuh dok? Jadi ya pasiennya harus datang ke dokter yang bersangkutan karena dokter harus memeriksa tuh. Ya, seperti USG transvaginal itu nggak bisa dikirim pakai telemedicine atau pakai WhatsApp. Dok, hasil USG saya kayak gini, nggak bisa. Jadi dokter yang akan mengoperasi harus memeriksa langsung. Jadi pasien harus datang, hadir ke poliklinik. Ya, seperti saya harus datang ke poliklinik saya. Ya, untuk kita cek miomnya atau tumornya itu sebesar apa, lokasinya di mana, pasiennya masih perlu fungsi fertilitas atau tidak, termasuk periksa dalam tuh, lihat tingkat perlengketan itu juga harus. Ya, jadi dokter yang akan menentukan, oh ini masih approachable nih pakai laparoskopi, oke. Oh ini nggak bisa nih, harus operasi yang bedah biasa. Nah, dokter ahli bedah laparoskopi yang menentukan. Dan dokter ahli bedah laparoskopi itu jam terbangnya juga beda-beda ya. Jadi tergantung jam terbangnya dokternya juga bisa melakukan operasi itu sampai tahap yang sekomplikated apa. Nah, itu. Oke, tapi kalau saya sih percaya sama jam terbangnya dokter Caroline, soalnya posting terus laparoskopi di Instagram nih ya. Laparoskopi di Rumah Sakit MC Pulau Mas itu dari tahun 2008. Pulang saya dari Jerman tuh. Itu tuh berarti sekarang kita sudah 14 tahun ya Ovi ya melakukan prosedur ini secara rutin. Oke, seperti itu. Jadi Iya. bukan setahun 2 tahun ya. Bukan. Oke, dan juga dokter yang ahli laparoskopi ini juga tidak banyak ada di Indonesia ya. Tidak banyak memang. Tidak banyak. Oke. Nah, tapi dokter sendiri sebagai ahli laparoskopi masih tetap melakukan operasi yang konvensional atau bagaimana, Dok? Operasi konvensional itu kita tetap perlu, terutama untuk kasus seksio cesarean. Melahirkan bayi kan nggak bisa pakai Betul ya. laparoskopi. Ah, iya juga. Bayi kan ya. harus keluar utuh, ya. Dan yang kedua, untuk kasus-kasus kanker yang sudah advance itu bukan stadium 1 lagi, ya, karena kita harus mengangkat kelenjar getah bening atau operasi yang ada kecurigaan karena kanker, karena nggak boleh spill, tumornya nggak boleh pecah sama sekali, kita harus angkat utuh misalnya, kista yang besar yang ada kecurigaan karena kanker ovarium misalnya, itu kita harus angkat utuh, berarti nggak bisa pakai laparoskopi. Nah itu kasus-kasus yang tidak bisa dilaparoskopi, melahirkan sama tumor-tumor yang ke arah curiga ke arah ganas. Nah itu pentingnya datang ke dokter ahli bedah laparoskopinya supaya bisa ditentukan, oh kasus Anda bisa nih pakai laparoskopi, yang ini udah nggak bisa lagi. Itu pentingnya datang ke dokternya. Oke. Iya. Nah, tadi dokter sempat di awal menyinggung bahwa ini memang lukanya tuh kecil banget. Tapi Iya. kita tahu ya, dan juga aku sempat lihat di Instagramnya dokter, itu tumor kandungannya besar-besar banget, Dok. Gimana caranya sih sebenarnya tumor yang besar keluar dari lubang yang kecil, Dok? Gimana maksudnya? Jadi makanya tadi saya bilang rumah sakit harus lengkap alatnya, karena ada alat yang namanya morcelator. Morcelator ini masuknya lewat lubang 1 cm, kecil lubangnya segini. Ya, dia akan ngeblender tuh di dalam. Jadi miom yang besar misalnya 10 cm, ya keluar jadi sosis-sosis kecil. Ya pernah saya posting tuh satu Nirbeken ya, satu baskom tuh sosis-sosis kecil itu berasal dari miom 10 cm yang kita keluarkan lewat laparoskopi. Bersih.
Iya, jadi operasi laparoskopi itu sebenarnya lebih bersih dan lebih cermat dari operasi yang black biasa, ya. Nah itu alat Morseletter namanya. Jadi bisa tuh tetap meskipun tumornya besar keluar lewat lubang kecil bisa. Oh, jadi tetap bisa ya dok? Iya. Tapi bisa nggak sih digabung antara operasi yang konvensional dengan laparoskopi, lokasinya dengan laparoskopi, tapi diambilnya keluarnya tetap dengan operasi yang biasa? Bisa sebetulnya, tapi mana ada pasien yang mau black banyak-banyak. Iya juga ya dok. Juga, kecil juga. Benar banget ya dok. Karena itu dokter laparoskopi, ahli bedah laparoskopi biasa menentukan dari awal. Kasus ini bisa nggak sih di laparoskopi, tergantung jam terbang dokter ya tentunya, ya. Atau kasus ini harus black biasa, ya. Itu ditentukan oleh dokter ahlinya. Iya, siap. Nah, kalau untuk dibiusnya dok, dibius nggak sih? Dibius dong, pasti dibius. Dibiusnya dibius. Prosedur laparoskopi semuanya bius umum, ya. Jadi pasiennya rileks, bangun udah beres. Sebenarnya bius umum itu lebih nyaman pasiennya, nggak stres, ya tinggal tidur aja. Bangun udah di ruangan udah beres, nyaman banget kan? Oke, siap. Nah, kalau tadi sempat dikasih tahu juga angkat rahim berarti bisa ya dok ya, Bisa. pakai laparoskopi juga Betul, ya? betul. Oke, jadi dari yang memang ukurannya kecil sampai yang besar juga bisa dilakukan? Bisa. Jadi angkat rahim itu biasanya indikasinya kalau penderita adenomyosis. Adenomyosis sama miom tuh yang paling sering. Miom yang udah besar atau adenomyosis yang menimbulkan rasa nyeri dan perdarahan banyak, ya, sehingga memerlukan angkat rahim, ya kita angkat tuh rahim. Ya. Jadi tergantung case by case-nya bagaimana. Kalau pasien infertilitas dia masih mau mempertahankan rahim dan indung telur yang sehat, ya jangan diangkat dulu rahimnya. Ya, tapi asal diketahui setelah operasi segera dikejar untuk program hamilnya misalnya. Ya, biasanya itu akan memerlukan diskusi yang intens antara dokter ahli dan pasiennya. Ya, akan diberitahu kalau perjalanannya mau hamil misalnya punya adenomyosis besar, ya tentunya lebih panjang ya sebelum masuk program hamil kita harus treatment dulu ya, dan segera itu harus program hamilnya mesti cepat hamil sebelum penyakit adenonya kambuh lagi. Ya, tapi itu harus dengan dokter ahli. Iya, jadi nggak bisa dokter yang bukan ahli di bidangnya, jadi gagal fokus nanti prosedurnya kemana-mana, buang waktu, buang biaya, ujung-ujungnya adenonya gede lagi, akhirnya mesti angkat rahim juga. Gitu, jadi ya harus berdiskusi dan periksa ke dokter ahli untuk kasus-kasus yang complicated seperti itu. Berarti untuk pasien-pasien yang seperti itu enak banget ya kalau datang ke dokter Caroline udah jadi satu ya dok ya, ngomongin fertilitas juga bisa, program hamil sekalian, kalau misalnya ada masalah-masalah kayak tadi langsung dilakukan laparoskopi. Iya, betul. Jadi satu dokter gak ganti-ganti nih kita. Karena itu penting untuk datang ke dokter yang merupakan seorang konsultan fertility sekaligus ahli bedah laparoskopi. Karena dunia ini dia saling membantu satu sama lain, melengkapi, ya. Karena biasanya juga seperti yang waktu itu kita bilang penyebab infertilitas atau sulit hamil kan rata-rata juga tumor kandungan, punya polip, miom atau kista. Dan kalau pakai prosedur laparoskopi ini tujuannya tuh bukan cuma sekedar ngangkat miom, ngangkat kista, mengangkat polip doang, tidak. Tetapi dibuat supaya suasana organ reproduksi itu seoptimal mungkin, bagus untuk program hamil yang akan dijalani setelahnya, dan meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Sebetulnya itu tujuannya, Pi. Jadi tujuan laparoskopi pada kasus infertilitas itu adalah untuk mengoptimalkan suasana organ reproduksi. Anatominya yang jelek tadi karena tumor kandungan, ada miom, ada kista misalnya, itu diperbaiki supaya anatomi normalnya tercapai. Ya, kalau anatomi normalnya sudah tercapai, harapannya program hamilnya lebih bagus dong angka keberhasilannya. Itu sebetulnya tujuan laparoskopi pada kasus infertilitas. Organ reproduksinya dibuat siap begitu ya dok ya. Betul, diperbaiki, dan saat laparoskopi kita juga bisa ngecek yang lain-lainnya tuh. Misalnya saluran telur, ya nggak perlu HSG lagi. Yang prosedur pada beberapa orang menyakitkan tadi itu di bypass dengan laparoskopi. Ya, kita bisa tahu saluran telurnya tersumbat atau tidak. Itu bisa diketahui saat laparoskopi. Kemudian bercak-bercak endometriosis itu kan juga mengganggu infertilitas. Itu juga kita tahu saat laparoskopi, bisa kita koagulasi, bisa kita eksisi. Jadi treatmentnya itu sekalian. Setelah itu program hamil baru lebih bagus angka keberhasilannya setelah laparoskopi ini. Baik. Wow, lengkap sekali nih penjelasannya ya dok. Tapi kita punya satu pertanyaan nih sebagai pertanyaan penutup yang datang dari Ibu Giska lewat DM Instagram @rs.imc. Katanya beliau ini pasca operasi laparoskopi
mau tanya apa aja yang harus dilakukan sebagai seorang pasien after atau pasca dari operasi laparoskopi. Oke, jadi pada semua operasi penyembuhan luka itu sangat penting. Ya, wound healing atau penyembuhan luka itu tergantung juga dari kondisi pasiennya, terutama dari status nutrisi. Jadi kalau habis operasi ya, meskipun operasinya nggak sakit ya, laparoskopi misalnya, jangan badan tuh digeber abis istilahnya ya. Buru-buru balik kerja sampai begadang, lupa makan, ya stres berat, ya udah langsung sibuk itu jangan. Ingat-ingat penyembuhan luka sempurna selalu 3 bulan yang di dalamnya, ya. Tetapi memang pasien laparoskopi itu post operasi itu memang nyaman banget seperti nggak habis operasi memang. Jadi kadang-kadang lupa diri, buru-buru ke gym, buru-buru langsung dikejar deadline kantor yang begitu padat gitu. Jadi ingat-ingat, ya. Harus makan cukup dengan makanan yang bernutrisi tentunya, ya. Kemudian juga jangan begadang, tidur minimal 8 jam sehari, ya itu harus dilakukan. Manajemen stres juga penting, jadi healthy lifestyle-nya tetap harus dijalankan supaya penyembuhan lukanya juga baik. Oke. Gitu, kalau dari segi pasien itu. Nah, kalau ditanya tentang teknik operasi, mungkin Ovi nanti ada pertanyaan berikut. Oke, siap. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung ke dokter, boleh nggak sih, Dok? Bisa. Lewat Lewat DM rs.emc saja. Oh, oke, Iya. bisa tuh ya, nanti biar kita bahas di episode-episode berikutnya juga boleh ya, Dok, Iya, ya. boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Dok, mungkin terakhir, Dok, ada yang mau dokter sampaikan mungkin untuk sobat IMC yang masih bergabung di sini seputaran tentang laparoskopi, Iya. operasi tanpa rasa sakit. Ya, jadi laparoskopi ini prosedur minimal invasif untuk tumor-tumor kandungan seperti miom atau kista. Penyembuhan luka operasi tentunya tergantung dari teknik operasi dokternya dan status gizi atau nutrisi pasien. Nah, teknik operasi masing-masing dokter itu berbeda-beda ya. Ada dokter yang kerjanya rapi, jadi lebih nggak sakit. Ada yang lebih amburadul karena jam terbangnya rendah, jadi lebih sakit, bisa saja. Jadi datanglah ke dokter ahli bedah laparoskopi yang tepat jika Anda ingin melakukan prosedur operasi dengan teknik ini, ya, supaya hasilnya juga baik dan optimal. Baik, dan jangan lupa melakukan pengecekan terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi di organ reproduksi kita. Setelah itu bisa ambil tindakan yang paling sesuai dengan arahan dari dokter juga ya. Betul. Baik, Sobat IMC, obrolannya luar biasa sekali ya, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Dokter Caroline, sehat-sehat selalu ya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang laparoskopi. Kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh loh ya DM Instagramnya @rs.imc. Kalau mau tahu juga tentang info-info lebih lanjut tentang laparoskopi, Anda bisa mengunjungi sosial medianya Dokter Caroline yang sudah tampil di layar. Silakan di follow dan juga di subscribe. Dan kalau mau juga mungkin membuat appointment dengan Dokter Caroline, bisa ya nanti langsung menghubungi Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk yang sudah menonton series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan, dan kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.